Kita lanjut mengkaji kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Fikih sesuai metode pengambilan hukum madhab Imam Syafi'i. Kitab ini boleh dikata sebagai kesimpulan dari kitab fikih madhab Syafi'i, kumpulan dari banyak kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama madhab Syafi'i. Yang mengumpulkannya tidak cuma satu ulama, Syekh Dr. Mustafa Al-Khan, Syekh Dr. Mustafa Al-Bigho, Syekh Ali As-Sarbaji dan lain sebagainya. Saya yakin beliau bertiga ini tidak mengumpulkan seluruh kitab fikih madhab Syafi'i. Boleh jadi kitab-kitab indung yang beliau baca lalu beliau simpulkan. Di dalam madhab Syafi'i sama dengan madhab yang lain ada perbedaan-perbedaan. Jangan bayangkan madhab Syafi'i pasti satu suara, tidak. Semua madhab tidak satu suara, walaupun garis besarnya satu suara. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, pandangan-pandangan beliau oleh para ulama dikumpulkan, ada yang dikategorikan qaul qadim ketika beliau masih tinggal di Baghdad, Irak. Ada yang dikategorikan qaul jadid, pandangan terakhir ketika beliau sudah tinggal di Mesir. Antara dua qaul itu, pandangan pertama dan pandangan terakhir dari Imam Syafi'i sendiri rahimahullah, ada di antaranya yang sama, ada juga yang beda. Nah, itu kita harus mulai terbiasa hidup dalam perbedaan, termasuk dalam urusan agama. Kita harus terbiasa hidup dalam perbedaan. Yang penting untuk kita ketahui bagaimana kita menyikapi perbedaan itu. Dan supaya kita tidak bingung, apa yang kita jalankan, apa yang kita yakini, harus kita pahami betul. Dalilnya mana, perlu kita ketahui. Meskipun mengetahui dalil itu bukan fardu ain. Mengetahui dalil itu bukan fardu ain. Bukan setiap muslim wajib tahu dalilnya. Kalau setiap muslim semuanya tahu dalilnya, maka semua muslim jadi ulama sudah. Cuma karena sering kita berhadapan dengan saudara yang gampang bilang nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya, sehingga kita perlu mengetahui dalil dari amaliyah keagamaan kita supaya kita tidak mudah bingung. Jadi orang yang gampang bingung tanda ilmunya terbatas. Orang yang gampang bingung tanda ilmunya terbatas. Ada ngomong begini langsung bingung, tanda ilmunya terbatas. Repotnya kalau ada orang yang ilmunya terbatas, gampang nyalain orang lain. Itu yang repot. Misal contoh sederhana, ada orang mau ke Jawa, dia nanya yang paling enak lewat mana ya? Ada masih saran, oh lewat selatan. Ada orang taunya ke Jawa harus lewat utara. Oh kamu salah, lewat utara, nggak lewat selatan. Sama orang yang ilmunya luas diketawain. Makanya ilmu itu luasin. Nggak cuma lewat utara, lewat selatan bisa, lewat tengah juga bisa. Begitu juga dalam keilmuan agama.
Jadi orang yang gampang diombang-ambingkan, gampang bingung, itu pertanda ilmunya masih sangat terbatas. Kita lanjut, masih dalam kaitan dengan keterkaitan antara fikih dengan akidah. Di awal kita tahu 3 ilmu yang fardu ain dipelajari: fikih Islam, akidah Islam, dan akhlak Islam. Itu wajib. Setiap muslim wajib belajar ketiga ilmu ini, fardu ain. Walaupun selanjutnya belajar sekedar mengetahui syarat rukun ibadah itu fardu ain. Lebih jauh dari itu, mengetahui dalil-dalilnya, ini sudah lain lagi hukumnya, fardu kifayah, tidak lagi fardu ain. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa banyak ayat yang menunjukkan bahwa antara fikih Islam atau syariat Islam dengan akidah Islam sangat berhubungan erat. Perintah-perintah Allah hampir semuanya, tidak semuanya, hampir semuanya diberikan kepada mereka yang sudah berakidah Islam, alias sudah mukmin. Perintah sholat sasarannya orang yang beriman, perintah zakat orang yang beriman. Tapi tidak semuanya. Wahakadha faqallama tajidu hukman min ahkamid dini fil qur'ani illa wa huwa makrunun bil imani billahi ta'ala wa murtabitun bi arkanil aqidatil islamiyah. Demikian selanjutnya, sangat sedikit hukum dalam hukum Islam di Al-Quran, melainkan yang tidak dikaitkan dengan keimanan, itu jumlahnya sangat sedikit. Kita tidak akan mudah menemukan hukum yang tidak dikaitkan dengan keimanan. Ada, tapi sedikit. Perintah Allah yang tidak diberikan kepada orang yang beriman, tapi kepada manusia ada, tapi nggak seberapa. Ada perintah-perintah Allah yang sasarannya manusia secara umum, tidak khusus buat mukmin. Di antaranya perintah menyembah Allah. Perintah menyembah Allah, Allah berikan perintah itu kepada manusia secara umum, dan itu wajar. Kalau mukmin gak disuruh menyembah Allah, karena setiap mukmin sudah otomatis menyembah Allah. Kalau sebaliknya manusia, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah dewa. Karena itulah perintah menyembah Allah sasarkan kepada manusia secara umum, bukan kepada orang-orang yang beriman. Ada di Al-Baqarah ayat 21, itu satu di antaranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Memang ulama memperselisihkan manusia yang dimaksud di ayat ini itu siapa. Ulama berselisih, ada 4 pandangan siapa yang dimaksud manusia di ayat ini. Pandangan pertama itu saya cocok, sumbernya dari sahabat Abdullah bin Abbas.
annahu amun fi jami'in nas, bahwa manusia yang dimaksud di Al-Baqarah 21 itu manusia, seluruh manusia, seluruh manusia. Pendapat kedua, annahu khitabun lil yahudi, bahwa manusia yang dimaksud di ayat itu khusus orang Yahudi. Pandangan ini sumbernya dari ulama tabi'in Hasan al-Basri dan Mujahid. Pandangan yang ketiga, annahu khitabun lil kuffari min musyrikil arabi wa ghairihim, bahwa manusia yang dimaksud di ayat ini adalah orang musyrik Arab dan yang lain-lainnya. Dan pandangan yang keempat, annahu khitabun lil munafiqina wal yahudi, bahwa manusia yang dimaksud di ayat ini orang-orang munafik dan orang Yahudi. Pandangan keempat ini sumbernya dari ulama tabi'in juga Muqatil. Jadi pandangan yang pertama otomatis 2, 3, 4 masuk di sana. Wahai manusia, manusia secara umum, khususnya manusia yang belum menyembah Allah. Kira-kira ada enggak muslim yang tidak menyembah Allah? Yang ada muslim menyembah Allah dan menyembah selain Allah alias musyrik, itu yang masih ada. Karena itu di Al-Baqarah 21, ya ayyuhan nas, muslim pun termasuk di situ. Wahai manusia, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Tuhan yang mana? Karena Tuhan itu banyak. Alladzi khalaqakum, Tuhan yang menciptakan kalian. Ini sifat Tuhan yang wajib disembah. Tuhan Al-Khaliq, Tuhan yang maha mencipta. Yakin kalau kita punya teman orang Kristen, dia menyembah Tuhan Yesus, tanya apakah Tuhan Yesus menciptakan langit bumi, pasti dia jawab enggak. Atau kita tanya apa yang diciptakan oleh Tuhan Yesus, enggak ada. Nah itu di ayat ini Tuhan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita sembah, Tuhan yang maha mencipta. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan seluruh orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jemaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi nas, kita tahu artinya manusia, sama seperti insan, artinya manusia. Insan manusia, insun juga manusia, basarun juga manusia. Cuma nas, manusia, diambil dari kata An-Nus, artinya makhluk yang selalu bergerak. Kenapa manusia dikasih nama bahasa Arabnya nasun? Litaharrukihim fi muradatihim, karena manusia akan selalu bergerak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi di dunia ini kita pengen apapun harus bergerak. Pengen ilmu harus bergerak, apa membaca, apa menghadiri majelis. Pengen duit harus bergerak. Termasuk mereka yang sekedar ngemis, pengen duit, itu pun bergerak, pindah tempat duduk dengan nyadong, walaupun ini bukan sesuatu yang baik. Jadi nasun diambil dari kata anus, yang artinya makhluk yang selalu bergerak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi ada yang berpandangan juga bahwa insan nasun diambil dari kata an-nisyan.
artinya lupa. Kita manusia bahasa Arabnya annas, karena siapapun manusia ada kalanya dia lupa. Jangan kira nggak ada manusia yang sama sekali nggak pernah lupa, nggak ada. Walaupun ulama kaliber apapun, ada kalanya lupa. Bagaimana dengan Rasulullah? Pernah lupa nggak beliau? Lupa itu sifat manusia. Rasul sebagai manusia pasti ada sifat kemanusiaan dalam diri beliau. Di antaranya sifat manusia itu dia ada saatnya capek. Rasul pun capek. Ada saatnya lapar, Rasul pun lapar. Ada saatnya haus, Rasul pun haus. Lupa itu salah satu sifat kemanusiaan. Nah, yang jadi pertanyaan, Rasul lupa atau tidak? Kalau kita jawab begitu saja, Rasul sebagai manusia pasti ada lupanya. Ini bisa berbahaya. Bahayanya bagaimana kalau Jibril sudah sampaikan ayat, Rasul lupa. Jadi secara manusiawi Rasul sebagai manusia sifat lupa ada dalam diri beliau. Cuma adabnya Rasul pernah beberapa kali sholat duhur cuma 2 rakaat, salam. Lupanya Rasul ada pelajaran buat kita, ada hikmahnya. Para sahabat nggak langsung berani menegur Rasul, karena ketika Rasul masih hidup aturan ibadah ada kemungkinan berubah. Ketika Rasul sholat duhur 2 rakaat kok salam, ada sahabat di salah satu jamaah yang nyeletuk, ini sholat kok pendek banget, apa sengaja dikosong ya? Rasul dengar omongan itu, tapi Rasul belum yakin tadi sholat 4 rakaat cuma dikerjain 2. Karena itu Rasul nanya sahabat yang lain, klarifikasi, apa benar omongan dia? Iya betul ya Rasul. Ini ilmu buat kita. Ketika kita sholat duhur bukan dikosong, baru 2 rakaat kok salam, lalu kita ingat apa yang harus kita lakukan. Itu contoh dari Rasul. Begitu sahabat ngasih tahu, iya betul ya Rasul, tadi engkau sholat cuma 2 rakaat. Rasul langsung bangun berdiri, Allahu Akbar. Para sahabat ikut berdiri, nambah rakaat yang kurang, tambah 2 rakaat. Para sahabat bayangin, selesai at-tahiyat Rasul salam, ternyata enggak, tapi Rasul sujud, bangun, sujud lagi, bangun, baru Rasul salam. Ini pelajaran dari Rasul, dari lupanya Rasul. Sujud yang sebelum salam itu tambahan 2 sujud apa? Sujud sahwi. Siapapun kita lupa mengerjakan kewajiban sholat, begitu ingat harus ditambah, dikerjain. Kita sholat udah salam, baru salam ingat tadi rakaat kedua aku nggak baca Al-Fatihah, gimana? Jadi begitu salam ingat banget tadi rakaat kedua aku langsung baca Qul huwallahu ahad, nggak Al-Fatihah, bagaimana? Nah, rakaat yang kedua ini dianggap batal
berarti bangun berdiri nambah 1 rakaat. Nambah 1 rakaat nanti sama sebelum salam sujud sahwi. Para ulama yang hati-hati menyikapi dalam tanda kutip lupanya Rasul dengan kalimat Rasul bukan lupa, tapi Rasul dilupakan oleh Allah supaya ada pelajaran buat umatnya. Tapi secara akal Rasul sebagai manusia, semua sifat kemanusiaan kita dengan Rasul sama. Semua sifat kemanusiaan di seluruh dunia sama. Ini tanda apa kalau ini ya? Tanda ada tikus. Jadi sebagaimana kita, sifat kemanusiaan Rasul sama dengan kita. Dalam arti kita nggak makan lapar, Rasul pun lapar. Kita nggak minum haus, Rasul pun haus. Kita nggak tidur ngantuk, Rasul pun ngantuk. Semua sifat kemanusiaan Rasul sama dengan kita. Mungkin bedanya Rasul makan nggak sampai 1 piring, kita nggak sampai 4 piring. Bedanya itu. Rasul makan sehari sekali, kita sehari sekali, tambah sekali, tambah sekali. Jadi sifat kemanusiaan Rasul nggak beda dengan kita. Ada beberapa ayat yang Allah perintahkan Rasul untuk menegaskan bahwa sifat kemanusiaan beliau tidak beda dengan seluruh manusia. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Qul, sampaikanlah wahai Rasul, innama tiada lain ana basarun adalah manusia, mislukum sama seperti kalian. Jadi sifat kemanusiaan Rasul sama dengan kita, tapi sisi rohani beliau sangat tinggi. Kita lebih sering mengikuti hawa nafsu, beliau tidak pernah mengikuti hawa nafsu. Tambah yuha ilayya, Allah Rasul diberi wahyu oleh Allah, kita tidak. Tapi bisa kita punya wahyu. Bisa nggak punya wahyu? Mas Rahman nanti punya anak lagi kasih nama Wahyu. Punya wahyu udah. Jadi para ulama hati-hati menyikapi Rasul yang beberapa kali lupa. Dan yakin lupanya Rasul itu untuk pelajaran kita, untuk pelajaran buat kita. Dan ulama yang hati-hati itu tidak langsung bilang Rasul sebagai manusia pasti beliau juga ada lupanya. Enggak seperti itu dianggap kurang sopan. Nanti ada orang yang akan langsung, kalau begitu bisa jadi ayat Quran banyak yang tertinggal karena Rasul lupa. Apalagi seringkali Rasul didatangi Jibril, dikasihkan ayat Quran kepada beliau, saat itu tidak ada sahabat yang akan mendengarkannya langsung dari Rasul.
Jadi lupa Rasul itu dimaksum oleh Allah. Kalau Rasul lupa, pasti dilupakan oleh Allah karena untuk tujuan baik. Jadi perintah-perintah Allah, mayoritas perintah Allah sasarannya orang yang beriman. Mayoritas perintah Allah sasarannya orang-orang yang beriman. Tapi ada sedikit perintah Allah yang sasarannya manusia secara umum, walaupun mereka belum beriman. Satu di antaranya tadi perintah untuk menyembah Allah. Perintah yang lain, perintah untuk mengkonsumsi halal. Ternyata yang Allah perintahkan mengkonsumsi halal itu nggak cuma orang yang beriman Islam, manusia secara umum pun, walaupun belum muslim, Allah perintahkan untuk mengkonsumsi yang halal dan baik. Karena mengkonsumsi halal plus thayyib baik itu manfaat buat kesehatan. Ada di surah Al-Baqarah 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah mimma fil ardi, sebagian dari yang ada di bumi ini halalan, yang halal, thayyibah dan baik. Halal nomor 1, baik nomor 2. Ada makanan baik tapi nggak halal, tinggal. Ada makanan halal tapi nggak baik, nggak ada yang lain, silahkan baca bismillah, insya Allah nanti jadi baik. Baca bismillah, mantap, ikhlas karena Allah. Makanan yang tidak baik karena adanya cuma itu, insya Allah bisa menjadi baik. Karena kita belum di level wali. Kalau level wali, makanan itu bisa dirubah. Ada kisah diantaranya, kisah berkaitan dengan sahabat Khalid bin Walid. Waktu itu beliau berdakwah di kalangan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi nantang, kalau kamu bisa minum ini dan kamu gak mabuk, kami akan ikuti ajaran agamamu. Minuman keras kualitas nomor 1, siapapun minum, kalau kita mah gak usah segelas kecil sloki mungkin akan langsung pingsan udah. Ini orang-orang Yahudi kabilah itu, kalau kamu dengan Tuhanmu, dengan menyebut Tuhanmu, kamu minum ini nggak apa-apa, nggak mabuk, kami akan ikut Tuhanmu, kami akan ikut agamamu. Ada satu bacaan, hadisnya sahih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un, yang dengan menyebut nama Allah tidak ada sesuatu pun yang berbahaya, baik di bumi ataupun di langit. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini salah satu wirid Rasul. Dengan menyebut nama Allah
yang niscaya tidak akan berbahaya sesuatu pun, baik yang ada di bumi ataupun di langit. Khalid bin Walid dengan keyakinan mantap dia baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un. Minuman keras itu diminum, nggak cuma segelas, sampai berkali-kali nggak apa-apa. Rupanya ketika beliau membaca itu, beliau minta pada Allah, ya Allah, robahlah ini. Karena ternyata beliau nggak apa-apa, orang-orang Yahudi di kabilah itu semuanya masuk Islam. Belakangan ternyata arak yang dipegang Khalid bin Walid dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah berubah jadi air minum biasa. Bagaimana mau mabuk? Kalau saya tanya, Allah bisa nggak merubah arak jadi air minum biasa? Allah bisa nggak? Tanpa ada benda tiba-tiba ada air minum aja Allah bisa. Kalau Mas Roman nggak bisa, nggak ada air minum tiba-tiba ada buat jamaah, itu nggak bisa. Harus siap sebelumnya. Kalau kita bilang nggak mungkin Allah bisa merubah arak jadi air minum biasa, nggak sah akidah kita. Kita wajib meyakini Allah bisa segalanya. Daun dirubah jadi duit, kecil buat Allah. Yang bisa menunjukkan hal itu para kekasih Allah. Andaikan kita diberi kemampuan bisa merubah daun jadi duit, apa yang kita lakukan? Karena itu kita nggak diberi kemampuan itu, karena kita masih cinta dunia. Ustadz Gulung punya kemampuan itu, udah milih mobil yang paling mewah apa ya? Langsung. Makanya Allah nggak kasih kemampuan itu, karena kita masih cinta dunia. Andaikan rasa cinta dunia di hati kita nggak ada, boleh jadi banyak keistimewaan Allah berikan pada kita. Nggak cuma Khalid bin Walid, generasi belakangan ada di antara salah satu wali 9 yang begitu. Dia mendakwahi para pemabuk, ditantang untuk lomba. Kalau bisa menang, kami siap mengikuti ajaranmu. Yakin dengan Bismillahirrahmanirrahim, yakin dengan akidahnya Allah bisa merubah semuanya. Sekedar dipegang, arak berubah jadi air putih biasa. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Perintah kedua yang tidak Allah berikan kepada khusus orang yang beriman, melainkan kepada seluruh manusia adalah perintah mengkonsumsi makanan halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti jejak langkah setan. Siapapun muslim kok mengkonsumsi makanan tidak halal, berarti dia ikut jejak langkah setan. Pecel lele halal apa haram? Halal. Duit yang kita gunakan untuk membeli, ada orang sholat dompetnya ditaruh, kita ambil duitnya buat beli pecel lele. Pecel lele halal apa haram? Duit yang buat beli, kita habis ngambil duit orang terus beli. Halal itu ada dua jenis, halal sifatnya, halal zatnya. Pecel lele zatnya halal, ketika duit buat beli duit haram, sifatnya menjadi haram walaupun zatnya tetap halal. Karena zatnya halal, kita beli 5 bungkus, kita ajak teman-teman yuk kita makan. Buat mereka yang nggak ngerti ini dibeli pakai duit haram, hukumnya tetap halal karena memang zatnya halal.
Tapi buat yang ngerti ini dibeli dari uang haram, buat dia sifatnya menjadi haram. Halal itu harus dua-duanya, halal zatnya, halal sifatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut, sudah masuk isya. Mungkin ada satu pertanyaan boleh? Ya. Apa itu? Latah. Latah. Bahasa Indonesianya apa latah itu? Latah itu semacam ya, kalau pikun itu sudah nggak kena hukum. Pikun itu sudah nggak kena. Tapi kalau latah itu bukan pikun. Latah tuh apa sih? Kadang kalau dikagetin tiba-tiba keluar latahnya. Itu kalau di luar kendali kesadarannya, semua yang di luar kendali kesadaran itu tidak masuk di wilayah hukum. Di luar kendali kesadaran. Tapi kalau masih dalam kesadaran tetap dia lakukan, baru kena hukum. Bisa difahami ya? Pak Wi bisa paham? Kalau latahnya latah perempuan, Pak Wi tolong aku cium dong, misal, dosa enggak tuh? Itu mah dosa. Latah masih dalam kendali itu, cuma karena terlalu dablek aja jadi ngomong seperti itu. Pak Wi, kasihan dia, menyenangkan orang, pahala diturutin, dapat pahala beneran enggak? Enggak berlaku umum. Idkhalus surur fi qalbi muslimin shadaqatun. Memberikan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim sedekah. Itu enggak berlaku semuanya. Ada orang demen banget kalau dikasih rokok, kita kasih rokok, bernilai sedekah enggak? Ini yang tanda tanya, kita memberikan rokok bernilai sedekah atau tidak, karena hukum rokok diperselisihkan. Tanda tanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bika fa nunajika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.